Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas materi di pertemuan kedua, yaitu materi tentang database relasional. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi yang berhubungan dengan dasar-dasar atau konsep-konsep dasar dari database. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi ke database relasional. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu kita akan mendeskripsikan fitur dari tabel tunggal, kemudian mendeskripsikan fitur dan aturan database relasional. Lalu kita akan membahas apa sih keunggulan dan kelemahan dari jenis database yang ada. Kemudian bagaimana cara menetapkan tabel relasional dan istilah-istilah pentingnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, ada salah satu jenis dari database yaitu berbentuk flat file, yaitu jenis database yang cara menyimpannya itu hanya dalam satu tabel saja. Nah, biasanya itu berbentuk teks biasa ya, dan isinya itu yang menyatakan dia apa namanya, pembatas dari satu kolom dengan kolom yang lain biasanya ada yang disebut dengan delimiter, dan delimiternya juga bermacam-macam ya, ada yang pakai koma, titik koma, dan yang lain-lain. Nah, contohnya yaitu seperti data-data atau tabel yang isinya itu atau yang ekstensinya itu berekstensi CSV ya, itu salah satu contoh dari flat file. Nah, kita bahas keunggulan dan kelemahan. Apa sih keunggulan dari flat file sendiri? Flat file sendiri itu keunggulannya ya mudah dipahami karena sederhana, hanya satu tabel saja isinya dalam satu file itu. Nah, berikutnya mudah diimplementasikan juga, ya. Berikutnya juga mudah mengekstraksi informasinya karena sederhana tadi ya. Eee, Lalu semua catatan atau record-nya itu disimpan di satu tempat. Ya, satu tempat itu ya tadi di dalam flat file tersebut ya, karena hanya di dalam satu file. Kemudian pengurutan dan pemfilteran dari laporannya juga relatif sederhana. Eee, Kemudian perangkat keras dan perangkat lunak juga tidak terlalu mensyaratkan yang tinggi ya. Ya, yang rendah saja sudah cukup karena hanya berbentuk flat file. Kemudian, apa sih kelemahannya? Kelemahannya ya karena dia berbentuk flat file, ya dari segi keamanan juga kurang kurang handal ya. Kemudian data juga tidak konsisten, kemungkinan redundansi datanya juga sangat besar ya karena data itu disimpan dalam satu file, ya otomatis kita tidak bisa memetakan atau memisah-misahkan mana data yang data master ataupun data utama dan data-data yang sifatnya data relasi itu tidak bisa kita lakukan di flat file ini. Nah, kemudian sangat rumit untuk berbagi informasinya, ya tadi berhubungan dengan, karena tersimpan dalam satu, file itu, ya. Kemudian lambat untuk database yang besar. Jadi kalau datanya banyak ya lumayan lambat karena, eee, tidak memiliki, apa ya, tidak memiliki teknik tertentu ya, seperti database, relasional nantinya ya. Jadi ketika mengaksesnya ya, relatif lambat ya, karena ya berbentuk teks biasa,
Ya, kita membaca baris demi baris saja. Nah, berikutnya, contoh dari, flat file, seperti, buku ya, penulis, kemudian disimpan di dalam satu tabel yang sama. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat kemungkinan redundansi datanya itu sangat, tinggi. Contohnya seperti tabel ini, ya. Misalnya record 1, record 2, record 3, record 4. Nah, di record 4 ini ada data yang sama, tapi judul, bukunya ini berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan redundansi data. Seharusnya kalau di dalam database relasional, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi kita harus melakukan proses normalisasi dulu. Nah, kemudian kita bahas database relasional. Database relasional itu menyajikan informasi dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom di dalamnya. Ya kurang lebih hampir sama dengan flat file yang tadi, tapi ini lebih lebih baik daripada yang flat file. Nah, setiap kolom merepresentasikan jenis informasi tertentu, ya, dan setiap baris mencantumkan satu catatan atau satu record. Ya. Nah, ini juga keunggulan dari database relasional dibandingkan dengan flat file tadi, ya. Jadi, bisa di seperti dipecah-pecah lah atau apa namanya, dikelompokkan sendiri, mana, tabel atau informasi, yang sifatnya itu independen ya, tidak tidak membutuhkan, data lain itu dipisahkan. Nah, kemudian ada juga yang, sifatnya dependen, atau tergantung dengan tabel yang lain. Otomatis, harus ada yang namanya relasi di sana. Kemudian, eee, setiap tabel itu akan dikaitkan dengan, yang lain. Jadi, ya seperti tadi yang sudah dijelaskan, jadi ada tabel yang sifatnya dependen, ada tabel yang sifatnya independen. Ya, itu saling terkait nantinya ya. Yang dependen tadi biasanya akan, membutuhkan tabel-tabel yang independen tadi. Contoh misalnya, eee, tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu biasanya tabel yang, independen ya. Independen itu, tidak tergantung dengan tabel yang lain. Kemudian ada satu lagi yang namanya tabel, KRS lah ya, KRS. Nah, di KRS itu biasanya akan membutuhkan tabel mata kuliah, tabel, mahasiswa. Nah, itu disebut dengan, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, atau biasa disebut relasi, ya. Kemudian setiap, atribut di dalam sebuah tabel pasti, salah satunya wajib memiliki yang namanya, key atau kunci ya, atribut kunci. Atau nantinya itu akan disebut dengan primary key. Gunanya yaitu sebagai, atribut yang unik agar, data itu tidak akan bisa yang namanya redundan. Nah, contohnya seperti ini ya, misalnya ada student dan ada course ya. Nah, di student itu akan membutuhkan, course ID, dari course yang diambil oleh, si student itu sendiri ya. Nah, untuk ID-nya itu harus unik ya, setiap student pasti punya yang namanya unik. Misalnya nih mahasiswa, apa sih yang unik? Yang unik ya NIM. Nah itu, tidak akan ada NIM yang sama, sehingga, eee, otomatis setiap baris ID-nya atau NIM-nya pasti akan berbeda. Nah, berikutnya, ada yang disebut dengan course ID. Kalau di sini course ID itu adalah disebut dengan, foreign key ya. Foreign key, yang menghubungkan atau merelasikan ke tabel lain. Nah, dalam hal ini adalah, tabel course. Jadi, eee, course ID itu hanya menyimpan ID yang ada di dalam tabel course ini. Jadi otomatis misalnya course ID apa ya, ini contohnya mata kuliah basis data. Mata kuliah basis data itu ID-nya misalnya, eee,
satu ya, otomatis di sini ID-nya, misalnya mahasiswa A gitu ya, misalnya ngambil mata kuliah basis data, otomatis course di sini tinggal nulis satu saja, bukan menulis seluruh, dari data mata kuliah yang diambil, ya. Jadi ini hanya menulis satu saja. Otomatis kalau kita sudah tahu course ID-nya, kita akan melihat tabel, referensinya ya. Tabel referensinya adalah course. Nah, kita lihat misalnya satu, oh ternyata adalah basis data, sehingga, eee, mat apa namanya, mahasiswa A ini itu mengambil mata kuliah basis data. Nah, tadi ya, setiap kolom, atau setiap tabel itu wajib memiliki yang namanya primary key, ya, untuk menghindari yang namanya redundansi data. Kemudian kita lihat keunggulan dari database relasional, ya. Yang pertama, pastinya redundansi datanya tidak ada atau, lebih sedikit lah kalaupun ada ya. Kemudian menghindari ketidakkonsistenan, kemudian efisien juga ya, lebih efisien, kemudian integritas datanya juga terjaga. Berikutnya adalah kerahasiaan. Kerahasiaan ya, eee, apa namanya, lebih aman lah gitu ya daripada yang flat file tadi. Eee, bisa Kita bisa melihat, catatan atau record, lebih detail lagi, yaitu dengan melihat tabel referensinya tadi ya. Jadi ini beberapa keunggulan dari database relasional. Nah, ini adalah contoh tabel, sederhana ya. Tabel sederhana adalah tabel employee, misalnya ada employee ID, ada last name, first name, department ID, payroll ID, sama nickname. Nah, ini contoh dari employees. Nah, di sini ada beberapa, komponen dari tabel itu. Yang pertama ada kolom, kemudian ada baris. Nah, setiap baris ini pastinya akan memiliki yang namanya, primary key, ya. Di sini adalah employee ID. Nah, employee ID ini tidak akan ada yang sama, ya. Kemudian ada foreign key. Departemen ID ini akan berelasi dengan tabel departemen. Nah, kemudian payroll ID juga, disebut dengan, bisa jadi disebut dengan unique, atau mungkin kalau, dalam hal ini mungkin belum kelihatan, kalau memang ada, tabel payroll ya tinggal direlasikan ke tabel payroll. Nah, dalam hal ini sebagai unique. Unique juga, salah satu key juga ya. Unique ini hampir mirip dengan primary key, bedanya, dia boleh null. Kemudian aturan untuk tabel database relasional, ya, setiap tabel memiliki nama yang berbeda, itu wajib ya, tidak boleh ada yang sama. Ya, nanti kalau ada yang sama ya waktu kita, menggunakannya bingung sendiri. Ya, waktu buat juga nggak akan bisa ya, karena waktu create tabelnya otomatis akan menolak karena dibilang sudah ada tabel yang namanya sama tadi, ya. Kemudian setiap tabel dapat berisi beberapa baris, ya, datanya tadi. Nah, setiap tabel memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik ya. Jadi, setiap tabel itu pasti memiliki nilai, ya. Nilai itu maksudnya, eee, pasti memiliki kolom, data yang unik ya. Contohnya tadi ada, eee, apa namanya, employee ID. Employee ID ini adalah, kolom, primary key atau yang unik. Setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Ya, setiap tabel itu ya harus memiliki nama yang unik. Jadi antara, kolom ini tidak boleh ada nama yang sama. Kemudian entry dalam kolom, nilai tunggal ya. Jadi bukan seperti array ya. Kalau mau dibuat array nanti ada tekniknya lagi yang lain. Jadi memang nilai tunggal saja. Kalau kalau tidak angka, apalagi, eee, teks, ya, intinya dalam satu nilai saja, sesuai dengan tipe data yang ditentukan di awal. Kemudian, memiliki jenis yang sama, ya. Dalam satu kolom itu harus memiliki jenis yang sama. Misalnya nih, employee ID kalau dia, tipe datanya integer, maka seluruhnya juga integer. Kalau tipe datanya varchar, isinya juga,
varchar, seperti itu ya. Itu maksud dari memiliki jenis yang sama. Kemudian urutan baris dan kolom tidak terlalu diperhitungkan ya, karena nantinya di dalam database relasional itu, ada teknik untuk proses pengurutan. Jadi, urutannya, tidak perlu atau tidak terlalu penting ya. Karena waktu ngambil data nantinya juga bisa kita, bolak-balik ya, bolak-balik mana yang mau dipanggil, duluan itu bisa, kita dulukan ya. Intinya dia tidak terlalu signifikan. Nah, ini ada beberapa istilah penting, yang harus kita ketahui di dalam database relasional. Yang pertama ada tabel, ya, kemudian ada, kolom, ada primary key, ada foreign key, ada baris, ada field atau atribut tadi ya. Nah, untuk tabel ya itu, sudah kita bahas, yaitu tempat penyimpanan dasarnya. Kemudian ada kolom, yaitu atribut yang menjelaskan informasi pada tabel. Kemudian ada primary key, tadi sudah juga dijelaskan, yaitu untuk, mengidentifikasi nilai yang unik di setiap baris, ya itu tidak boleh sama. Kemudian ada namanya foreign key ini adalah kolom yang merelasikan dengan, tabel lain. Nah, biasanya foreign key ini akan berelasi, nilainya itu adalah primary key dari tabel lain. Kemudian ada baris, ya itu biasa disebut, instance ya, instance dari, tabel, kemudian ada kolom, atau bidang, ya, atau field lah ini ya, ini bahasa Indonesianya, sebetulnya lebih cocoknya sih kolom ya, yaitu, dalam bahasa Inggris biasa disebut field, atau atribut ya. Ya, atribut, satu nilai yang ditemukan di perpotongan baris dan kolom, yaitu, selnya lah gitu, itu disebut dengan, field. Baik, itu adalah beberapa pembahasan, pertama yang sudah kita jelaskan. Tadi ada beberapa tentang fitur tabel tunggal, ya contohnya flat file tadi ya, kemudian ada, database relasional, kemudian ada keunggulan dan kelemahannya, berikutnya, ada beberapa istilah penting yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang, eee model data konseptual dan fisik ya. Apa itu? Ya, kita akan, lihat. Sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran materi ini ya. Yang pertama, kita harus tahu ya, apa itu model data konseptual, kemudian tujuan berikutnya adalah, tentang model data logis ya, kemudian ada model data fisik dan apa sih persamaan dan perbedaan, antara model data konseptual dan fisik. Nah, yang pertama, apa itu model konseptual? Nah, itu harus paham dulu. Ya, yang pertama, konseptual itu, digunakan untuk menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis. Ya, didasarkan pada kebutuhan saat ini, namun dapat mencerminkan kebutuhan masa depan. Oke. Kemudian memenuhi kebutuhan bisnis, ya, secara, eee, ideal ya. Kemudian tetapi tidak memenuhi implementasinya. Jadi hanya, bersifat konsep saja ya. Misalnya kita, akan membuat suatu, eee, apa namanya, suatu, basis data yang isinya itu tentang, eee, untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan, eee, toko lah ya, penyimpanan data-data, yang berhubungan dengan toko. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan konseptual, kita harus tahu nih, di dalam toko tuh ada apa aja sih, ya kita harus tahu entitas-entitas yang ada di dalamnya. Kalau itu berarti kita, analisis nih, berarti ada barang, kemudian ada apalagi ya, ada customer, ada supplier. Nah itu, harus kita gambarkan dulu nanti ya. Nah itu namanya model konseptual. Yaitu intinya mengidentifikasi entitas-entitas yang penting, ya, yang nantinya akan menjadi tabel di dalam database. Kemudian, kita lihat hubungan antar entitas tadi, ya. Jadi harus harus kita lihat dulu.
Nah, dalam hal ini, dalam model konseptual ini kita belum menentukan, atributnya secara detail, kemudian, yang unik juga belum ya. Ya, kita baru baru melihat entitasnya apa saja dan hubungan antara entitasnya seperti apa. Nah, untuk atribut dan uniknya nanti, ada tahap berikutnya, ya. Kemudian apa sih model logis itu? Nah, ini lanjutannya. Kalau kita sudah membuat yang namanya model konseptual, berikutnya kita tentukan model logisnya. Model logisnya nantinya akan digambarkan dalam bentuk yang namanya IR diagram, ya, Entity Relationship Diagram. Jadi, model logis ini meliputi semua entitas dan, relasi-relasinya, ya. Berikutnya, eee, model logis nantinya akan disebut dengan yang namanya IR model ya, atau Entity Relationship Model ya, model hubungan entitas. Berikutnya, eee, tadi sudah dijelaskan bahwa model logis ini nantinya digambarkan atau diilustrasikan dengan yang namanya IR diagram. Eee Menentukan semua atribut dan unique ID untuk setiap entitas. Jadi tahapan pemodelan logik ini adalah, menentukan atribut-atribut dan unique ID. Unique ID ya UID ya singkatannya itu, ya seperti tadi kalau, di dalam, barang misalnya kita harus tahu ada ID barang, entitas barang ada ID barang, kemudian customer berarti ada kode customer atau ID customer. Nah, itu juga yang disebut dengan UID. Berikutnya, menentukan juga, atribut-atribut yang bersifat opsional, ya. Jadi yang, tidak wajib diisi juga harus dilihat, ya. Kemudian kita harus menentukan juga bagaimana kardinalitas hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Dari situ nanti kita akan bisa, melihat apakah, perlu tabel relasi atau tidak, ya. Jadi dari kardinalitas itu nanti bisa dilihat. Lalu apa itu model fisik? Ya, model fisik itu, model logis tadi sudah dipetakan ke model yang sudah bisa diimplementasikan secara nyata di dalam, implementasinya nanti ya. Jadi merupakan perluasan dari model data logis ya. Tadi, menentukan definisi tabel, jenis data, dan presisi. Nah, kalau yang apa namanya, yang konseptual tadi belum ditentukan nih, tipe datanya apa, panjangnya berapa itu belum ditentukan. Di dalam model logik atau logis tadi itu, sudah ditentukan ya, ditentukan itu maksudnya, primary key-nya apa, kemudian kolom-kolom atau atributnya apa, sudah ditentukan. Nah, di model fisik ini, langsung apa namanya, dibuat juga tambahan seperti, tipe datanya, panjang datanya itu harus sudah lengkap. Nah, kalau nanti sudah selesai model fisik, nanti tinggal diimplementasikan saja. Sehingga nanti ya sudah jadi database yang siap digunakan. Nah, kemudian mengidentifikasi tampilan, indeks, dan, objek database lainnya. Itu juga, perluasan dari model data logis ya, atau yang disebut dengan model fisik ini. Model data fisik ini juga menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan di database tertentu ya. Jadi kalau kita belum tahu tipe datanya, panjang datanya, otomatis kita tidak akan bisa mengimplementasikan ke dalam database, karena nggak akan bisa dieksekusi ya. Sehingga kita harus, wajib melalui tahapan model fisik ini. Nah, berikutnya menampilkan juga, semua struktur tabel, kolom, primary key, foreign key, ini sudah kelihatan di dalam model fisik. Nah, inilah langkah-langkah, untuk membuat model data fisik ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu model, entitas tadi atau disebut dengan, model konseptual. Kemudian, kita menentukan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya, otomatis kita akan tahu nih relasinya seperti apa dan bagaimana foreign key ya, foreign key di setiap tabel. Kemudian atributnya juga seperti apa, kita harus sudah tahu dulu.
Lalu lakukan modifikasi jika diperlukan, eee, ke dalam model data fisik ya. Jadi modifikasi ini maksudnya kita tahu nih tipe datanya apa, panjangnya berapa, jadi bisa kita lakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya, apa nih namanya, seni perencanaan, pengembangan, dan penyampaian memberikan hasil yang diinginkan ya, itu model konseptual dan, fisik. Kemudian pemodelan data itu adalah proses menangkap konsep dan, aturan penting yang membentuk, apa namanya, proses bisnis tadi ya, kemudian menggambarkan konsep tersebut secara visual dalam diagram. Nah, tadi dalam diagram yang namanya IRD ya, atau IR diagram. Diagram ini merupakan, blueprint dari desain fisik tadi. Jadi nanti ya tinggal kita implementasikan ya di dalam database itu ada yang namanya data definition language. Jadi ada bahasa untuk mendefinisikan data, ya. Dari diagram itu nanti kita bisa lihat, ya. Kemudian, eee, jadi model yang tadinya bersifat konseptual saja, kemudian dijadikan ke dalam model fisik. Itulah tujuannya. Ya, model fisik ini nanti yang intinya ujung-ujungnya siap digunakan di dalam aplikasi. Nah, contoh ini ya, skenarionya ada kasus, sebuah fakultas ya, ingin membuat sebuah database pustaka yang sederhana saja untuk penyimpanan, detail buku di departemennya atau di fakultasnya. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan untuk, membuat database pustaka tadi? Yang pertama harus mengidentifikasi dulu entitas apa yang berhubungan dengan, eee, database pustaka, ya. Jadi harus dianalisis dulu. Nah, contohnya setelah dianalisis, terbentuk model konseptual seperti ini. Di dalam, pustaka itu ada member, ada buku, ada author, ada publisher-nya. Nah, dari sini kita akan membuat yang namanya relasi, ya, atau hubungan antar entitas ini. Nah, ini disebut dengan entitas, ada member, book, author, sama publisher. Nah, kemudian ada garis yang menghubungkan satu entitas dengan entitas lain, itu disebut dengan relasi atau, hubungan antar entitas tadi. Nah, cara penulisannya seperti ini dan ini sudah, konvensi ya atau, simbol yang sudah disepakati bersama. Jadi ada yang namanya, eee, single to, ada yang namanya, garis 3 di sini ya. Nanti kita lihat ada namanya tersendiri ya. Ini garis putus-putus, ada garis lurus seperti ini. Nah, ini juga ada maknanya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, jadi contoh di sini misalnya, member itu bisa meminjam buku, ya. Buku ya pastinya bisa dipinjam oleh si member. Nah, begitu juga buku pasti ditulis oleh seorang author ya. Author pasti juga ya ini apa namanya ya, ini, pasif sama aktifnya ya. Jadi kalau kita membacanya dari sini otomatis buku, eee, ditulis oleh siapa? Autor. Kalau membacanya dari autor, autor ini menulis buku, ya seperti itu. Juga publisher-nya ya. Jadi buku pasti diterbitkan oleh, publisher. Nah, nanti ada maksudnya. Jadi kalau seperti ini, member ya bisa meminjam banyak ya, banyak buku. Nah, ya jadi ada apa namanya nih, segitiga ya, cabang 3 itu namanya, many ya. Jadi satu member bisa meminjam banyak buku. Nah, satu buku juga bisa dipinjam banyak member. Intinya ya nanti ada beberapa, syarat ya. Bukunya harus lebih dari satu ya. Lebih dari satu itu dengan judul yang sama. Nah, itu bisa dipinjam oleh, eee, banyak member. Nah, kemudian, seperti itu juga nih, ada ada di sini, garis putus-putus ya. Nanti kita bahas, ada yang namanya opsional, ada yang memang namanya wajib wajib ada ya, wajib ada. Nah,
Berikutnya, kalau kita sudah tahu nih, paling tidak gambaran awalnya, berikutnya kita lakukan analisis lagi. Oke, bagaimana nih antara member dengan buku? Harusnya ada satu lagi yang namanya relasinya tadi. Kalau ini masih, kalau diimplementasikan seperti ini, otomatis, redundansi datanya juga akan sangat, tinggi, ya. Nah, sehingga kita nanti ada materi tersendiri yang namanya normalisasi. Nah, setelah dilakukan proses, analisis dan normalisasi gitu ya, nah jadilah seperti ini ya. Jadi model logisnya ada buku, ada autor. Nah, buku ditulis oleh autor, autor menulis buku. Nah, di sini ini ada yang namanya, tabel book author. Jadi relasinya di sini semuanya, ya. Kemudian, tadi ada member. Member bisa meminjam buku tadi ya, member bisa meminjam buku. Nah, kalau di sini, ya member itu, proses pencatatan bisa minjam bukunya ya di book transaction ini, ya. Satu buku, satu member dulu ya. Satu buku atau sini, satu buku ini bisa dipinjam oleh beberapa member. Nah, intinya harus harus lebih dari satu, nah gitu ya. Nah, begitu juga yang tadi book author. Satu buku bisa ditulis oleh banyak author. Satu author juga bisa ditulis bisa menulis banyak buku. Nah, relasinya di sini. Jadi di sini adalah tabel independen, ini tabel independen. Nah, ini adalah tabel dependen yang tergantung dengan, tabel buku atau entitas buku dengan entitas author. Begitu juga yang ini, ya. Nah, inilah yang disebut dengan model logis. Sudah tadi. Nah, berikutnya model fisik. Nah, kalau tadi model logis bentuknya seperti ini, kita sudah tahu nih ID-nya apa, title-nya apa. Nah, kalau, dari sinilah ya tadi model konseptual hanya seperti ini aja ya, kita tahu entitasnya, bagaimana hubungan antar entitas, itu namanya adalah model konseptual. Setelah itu model logis. Model logis kita sudah tahu nih, atribut-atribut yang ada di dalam, entitas, ya. Kita juga sudah tahu apakah itu wajib diisi, ya, atau hanya bersifat opsional. Nah, kita sudah tahu juga bagaimana kardinalitasnya tadi ya. Satu buku bisa dipinjam oleh banyak member, nah itu namanya kardinalitas. Nah, berikutnya adalah kita membuat model fisiknya. Nah, model fisiknya jadinya seperti ini. Ya kurang lebih sama, tapi ini bedanya kita sudah tahu nih, eh, mana foreign key-nya, ya, tipe datanya apa, itu sudah tahu di sini. Ya. Contohnya ini, buku. Yang tadinya kan kita nggak tahu nih, tipe datanya apa, panjangnya berapa. Kita sekarang sudah tahu. Varchar 15, kemudian title-nya Varchar 50, dan lain-lain ya. Kemudian primary key-nya apa? ID. Kemudian apalagi nih? Relasinya bagaimana? Setiap buku pasti memiliki publisher. Nah, berarti kita butuh yang namanya foreign key. Foreign key di sini merujuk ke publisher. Ya, publisher. Berikutnya begitu juga dengan author ya di sini. Author juga adalah tabel tadi independen, biasanya akan dijadikan rujukan untuk tabel relasinya. Ya, jadi tabel book author memiliki dua foreign key. Yang satu mengarah atau berelasi ke tabel book. Nah, kemudian yang satunya yang foreign key author ya akan merujuk ke tabel author. Nah, itulah beberapa materi atau submateri yang kita bahas di materi ini. Berikutnya, kita akan membahas tentang, kita lihat yang ketiga, ya sub yang ketiga itu tentang entitas dan atribut.
tadi kan sudah dibahas nih, di tabel itu di database itu ada yang namanya entitas, ada namanya atribut, apalagi ada atribut wajib, ya, atribut yang opsional. Nah, itu juga sudah kita bahas. Nah, kemudian kita lihat entitas, ya. Entitas itu ya, informasi yang harus dilacak, ya. Nama hal-hal yang dapat, dicantumkan, biasanya kata benda, ya. Jadi perlu diingat, entitas biasanya kata benda, bukan kata kerja, ya. Kata kerja itu beda lagi, kata kerja biasanya kalau di dalam pemrograman itu menjadi metode atau fungsi. Nah, kalau di database yang namanya entitas pastinya berbentuk kata kerja. Ya, misalnya karyawan, departemen, ya, mahasiswa, mata kuliah, itu disebut dengan entitas. Bagaimana caranya mengidentifikasi entitas? Ya, kita lihat kasusnya, ya. Jadi kita identifikasi nih, misalnya kalau kita ingin membuat sebuah database yang berhubungan dengan informasi hotel, berarti kita harus menyiapkan entitas untuk pengunjungnya, ruangan, bagaimana cara reservasinya, dan hotelnya itu sendiri. Berarti itu disebut dengan entitas. Kalau kita sudah tahu itu, nanti tinggal kita kembangkan. Bisa jadi misalnya antar pengunjung dengan ruangan nantinya akan membentuk satu entitas baru, ya, yaitu disebut entitas yang berelasi tadi, ya. Nah, ini ya, jenis entitas, ada yang primer, ada karakteristik, kemudian ada yang namanya intersection, ya. Nah, di sini biasanya yang primer itu independen, ya, contohnya ada customer. Intinya bisa berdiri sendiri walaupun tidak ada tabel relasi. Itu namanya yang berdiri secara independen, itu primer. Ya, contoh tadi ada customer atau mahasiswa. Mahasiswa itu bisa berdiri sendiri, ya. Cukup isinya NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, itu sudah bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan tabel relasi tadi atau entitas yang berelasi tadi. Kalau entitas yang berelasi, otomatis itu tergantung dengan entitas lain, ya. Kemudian karakteristik, ada karena entitas primer, ya. Contoh ada tabel order, class offering, ya. Kemudian ada intersection, itu ada karena ada dua atau beberapa entitas, ya. Jadi contohnya tadi ada, saya balik ke bagian, oh ini udah lewat ya di materi sebelumnya, ada book dengan author. Nah, otomatis kan kalau book dengan author dia membutuhkan intersection, ya, membutuhkan intersection antara satu tabel primer dengan tabel primer lainnya. Itu di-intersection-kan sehingga membentuk satu yang namanya tabel baru, namanya tabel relasi tadi. Contohnya kalau kita membuat sistem atau database yang berhubungan dengan toko, ya, untuk jual beli, itu biasanya butuh yang namanya order item, ya. Atau kalau di dalam kuliah misalnya ada kelas enrollment, ngambil kelas apa aja. Nah, itu adalah entitas yang intersection tadi. Nah, kemudian entitas berisi instance. Jadi ada entitas nih isinya ya instan. Instan itu satu baris data, itu biasanya disebut dengan instance, ya. Instan entitas muncul sekali dalam suatu entitas, ya. Jadi satu instan tuh biasanya ada yang unik, ya. Jadi misalnya mahasiswa, NIM-nya pasti unik. Kemudian entitas menunjukkan rangkaian instan yang unik sebetulnya, yang unik instan. Jadi walaupun ada yang lain sama, ya, yang lain sama misalnya kayak hobi dan sebagainya, biasanya ada beberapa yang sama, tapi ada entitas yang unik, ada kolom atau atribut yang unik tadi, pasti tidak akan sama. Contohnya ini, ada tabel atau entitas job, di dalam job itu ada instannya atau contoh langsung dari job-nya itu apa, ya. Instan itu sama aja dengan contoh langsung. Job itu ya ada akuntan, manajer, itu termasuk dari pekerjaan, ya, job. Contoh di sini,
entitasnya misalnya person ya, person instannya contohnya John Smith ya nama orang lah ya, contoh langsungnya apa, produk misalnya paku tembaga 2,5 kali 35 milimeter. Nah itu disebut dengan, contoh langsung dari produk dan yang lain-lain. Nah kemudian atribut, apa itu atribut? Ya, atribut itu menggambarkan entitas dan merupakan informasi khusus yang harus diketahui, ya khusus. Misalnya nih, mahasiswa. Apa informasi khususnya? Ada NIM, ada nama. Ya, jadi itu informasi khususnya. Kemudian, atribut merupakan detail properti bernilai tunggal. Jadi, isinya itu hanya bernilai tunggal. Ya. Satu satu atribut ya dalam satu baris hanya berisi satu nilai. Ya, contohnya ini ada orang nih ya atau mahasiswa mungkin ya, bisa dianggap mahasiswa saja. Biasanya ada nama, ada alamat, nomor telepon dan lain-lain. Nah, kemudian ada karakteristik dari atribut. Ya, yang pasti atribut itu bagian dari entitas. Ya, bagian dari entitas itu ya setiap entitas pasti ada atributnya. Kemudian nama atribut terdiri dari satu atau gabungan huruf besar atau huruf kecil. Nah, ini penamaan ya. Biasanya ada convention-nya atau kesepakatan yang sudah disepakati dalam penulisan atribut itu seperti apa sih. Nah, jadi ikuti saja nanti bagaimana konvensi cara penulisan atribut di dalam entitas. Pada sebagian besar kasus, nama atribut tidak boleh menyertakan nama entitas. Nah, ya, jadi langsung aja nama atribut. Jadi misalnya NIM, ya NIM. Ya, jadi bukan mahasiswa NIM, tidak seperti itu. Biasanya langsung aja sebut NIM. Karena atribut memenuhi syarat dengan nama entitas. Jadi kalau kita tuliskan NIM, otomatis di dalamnya sudah ada nama entitasnya. Jadi otomatis nanti ketika dijadikan ke model fisik, cara pemanggilannya itu nama tabel titik nama atributnya. Ya, kemudian atribut diklasifikasikan sebagai salah satu dari apakah dia wajib diisi, ya. Kemudian apakah dia opsional. Tandanya itu ada khusus ya. Kalau tanda bintang berarti wajib diisi. Kalau dia tandanya ada apa O atau apa bukan O nih ya. Eh, huruf atau tanda bulat kosong itu opsional atau boleh nul. Nah, kemudian ada atribut yang volatil dan non volatil. Contohnya di sini yang volatil adalah usia, yaitu atribut yang tidak stabil. Usia bisa berubah-ubah setiap waktu ya, misalnya tahun depan pasti berubah lagi, itu namanya atribut volatil. Nah, atribut non volatil itu atributnya stabil, tidak akan berubah-ubah sampai kapanpun. Misalnya nih, eh, tanggal lahir. Tanggal lahir otomatis ya kalau pertama inputnya adalah tanggal misalnya 1 Januari 2001 sampai kapanpun akan bernilai seperti itu. Tapi kalau yang contoh usia tadi, setiap tahun pasti akan berubah. Itu yang namanya volatil. Nah, kemudian tadi ya ada atribut yang wajib. Wajib di sini wajib diisi atau opsional, boleh nol ya. Atribut wajib pasti harus memiliki nilai. Atribut opsional bisa memiliki nilai ataupun bisa kita kosongkan atau nol. Contoh seperti ini. Kalau dia ada tanda bintang seperti ini, ID ini wajib diisi, tidak boleh nol. Begitu juga dengan nama depan, berarti wajib diisi. Nah, untuk nama tengah dan tanggal lahir, itu sifatnya opsional. Boleh diisi, boleh juga tidak. Kemudian ada yang namanya atribut tunggal dan atribut komposit. Nah, kita lihat, atribut tunggal itu merupakan atribut yang tidak dapat menjadi subkomponen, jadi tidak bisa dipecah-pecah gitu ya. Kemudian atribut komposit
adalah atribut yang dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ya, contohnya tadi nama, ada nama awal, nama belakang, nama tengah. Nah, itu disebut dengan atribut komposit. Nah, kalau ID biasanya atribut tunggal ya. Walaupun ada beberapa kasus ada kadang-kadang dipecah-pecah ya. Misalnya apa ya? Misalnya NIM itu juga sebetulnya rangkaian dari beberapa atribut ya. Di dalamnya ada eh, apa namanya, ada tahun masuk dan sebagainya. Tapi secara umum, contoh ID itu adalah contoh dari atribut tunggal. Intinya hanya satu, tidak bisa dipecah-pecah gitu. Nah, kemudian ada yang tadi nilai tunggal dan multiple atau apa, nilainya bisa berisi lebih dari satu. Ya, ini contohnya nama belakang siswa itu adalah ya nama belakang pasti nilai tunggal ya. Kemudian nilai multinilai, atribut multinilai dapat memiliki lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Contoh alamat. Jadi alamat itu bisa lebih dari satu ya. Satu ya misalnya nanti dia pindah dan sebagainya itu alamat bisa lebih dari satu berarti. Oke, kemudian ada notasi-notasi. Nah, notasi untuk entitas seperti ini ya. Eh, segi empat ujungnya itu tidak siku ya, atau memiliki lengkungan di ujung-ujungnya. Nah, ini disebut dengan entitas. Ya, penamaannya seperti ini, di dalamnya ada nama entitasnya. Kemudian atribut. Atribut itu berada di bawah dari nama entitas. Contohnya seperti ini. Ya, di dalamnya tanda pagar ini adalah UID ya sebagai unique. Kemudian tanda bintang dan seterusnya ini adalah tadi apa? Eh, tanda apakah dia wajib diisi atau bersifat opsional. Nah, berikutnya ada nama dari atributnya itu sendiri. Nah, kemudian aturan menggunakan relasi ya, antara satu entitas dengan entitas lain. Nah, seperti ini. Ya, jadi hubungan antar entitas itu bisa terjadi antara maksimal ya dua entitas ya. Otomatis satu entitasnya itu adalah bentuk atau relasi dari hubungan tadi. Nah, kemudian hubungan bisa terjadi pada entitas yang sama berulang atau disebut dengan rekursif ya. Ke diri dia sendiri itu bisa. Contohnya misalnya employee memiliki atasan employee juga kan. Ya manajernya siapa ke employee itu lagi. Nah, itu bisa. Kemudian sebuah relasi itu memiliki dua perspektif ya, bisa dari si employee, bisa dari si departemen. Ya kalau dari employee otomatis bekerja di departemen. Kalau departemen otomatis berisi employee. Nah, seperti itu. Maksudnya dua perspektif. Nah, labelnya ini cara penulisannya wajib diisi. Ini juga wajib diisi. Nah, berikutnya ada notasi lain ya. Notasi istilahnya notasi Bachmann, entitas penulisannya seperti ini. Tapi untuk selanjutnya kita akan menggunakan notasi yang ini ya, notasi Barker. Nah, kalau ini cukup diketahui saja. Jadi notasinya itu tidak hanya satu, notasi-notasi lain juga banyak ya. Kita ambil yang umum saja. Ya. Nah, berikutnya contoh seperti ini. Ada beberapa notasi penulisan relasi. Ya. Ya tadi ya, employee bekerja di departemen atau departemen berisi employee. Nah, di sini cara bacanya, employee hanya bekerja di satu departemen. Nah, ini tanda satu departemen.
atau departemen berisi 0 employee. Jadi departemen ini boleh berisi atau boleh tidak ya. Berarti minimal itu tidak ada, maksimal itu banyak. Ya, nah kemudian kita lihat notasi lainnya. Eh, Nah, ini ada 0 atau lebih. Jadi notasinya seperti itu, 0 atau lebih. Ada 0 atau 1. Jadi relasinya misalnya employee relasinya seperti yang ini, otomatis satu employee itu bisa memiliki 0 atau banyak departemen. Nah, cara bacanya seperti itu. Atau yang ini, employee itu berisi minimal 0 atau 1 departemen. Nah, kalau yang ini, employee itu atau satu employee itu, bekerja di satu departemen atau banyak departemen. Nah, kalau yang, terakhir ini, eee, hanya satu. Jadi satu employee itu hanya satu departemen. Nah, cara cara menuliskan relasinya seperti ini. Nah, ini adalah komponen atau notasi yang digunakan ketika kita membuat model konseptual. Nah, ini ada bentuknya, notasi Barker dan notasi Bachmann. Ya. Nah, seperti ini. Ya, biasa yang akan kita gunakan adalah yang notasi Bachmann. Tinggal pilih saja nanti, disesuaikan. Ya. Nah, notasi Barker, kalau penulisannya seperti ini, notasi Bachmann seperti ini, notasi teknik ya, informasi seperti ini. Yang akan kita gunakan selanjutnya dan seterusnya yang model seperti ini nantinya. Karena kita mengikuti yang ada di Oracle Academy rata-rata seperti ini, dan di aplikasi SQL Developer Oracle Developer Data Modeler biasanya default-nya adalah yang notasi Barker. Oke, itu adalah materi tentang atribut dan entitas tadi ya. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang unique tadi ya, ID. Pengenal unique. Oke. Yang akan kita bahas adalah UID. Kemudian pengenal unique buatan, ada komposit dan ada kandidat dan sekunder. Apa itu? Kita bahas. Pertama, kita harus tahu dulu pengenal unique itu apa. Di dalam setiap baris data itu wajib ada yang namanya unique untuk mengurangi atau menghilangkan yang namanya redundansi. Pengenal unik adalah atribut entitas yang memenuhi aturan unik di seluruh instan entitas, ya. Kemudian memiliki nilai non-null, jadi tidak boleh ada yang null kalau dia sebagai unik. Untuk setiap instan entitas selama masa pakai instan, ya. Kemudian memiliki nilai yang tidak pernah berubah selama instan itu ada. Jadi apa itu pengenal unik sudah dibahas di sini ya. Intinya dia adalah pengenal unik. Contohnya NIM itu unik, nggak akan ada mahasiswa memiliki NIM yang sama. Dan tidak boleh kosong atau tidak boleh nol, pasti punya NIM kalau mahasiswa kan. Kemudian ada UID. UID adalah atribut atau kelompok atribut, ya, jadi boleh berbentuk kelompok ataupun tunggal ya. Yang memiliki atau yang secara unik mengidentifikasi instan tertentu pada entitas. Jadi sebagai pengenal unik. Ya, contohnya NIM tadi ya. Nah, itu. Setiap entitas harus memiliki pengenal yang unik. Ya, jika tidak, maka bukan merupakan entitas. Misalnya departemen nih nggak ada yang unik, ya, bukan disebut dengan entitas.
Kemudian ini contoh yang unik tunggal, UID-nya tunggal itu seperti ini ya. Kalau yang multi atribut ada 2 jadi 1. Ya, misalnya tanggal dan nomor kursi. Jadi misalnya ada satu data, data berikutnya tanggalnya boleh sama, tapi nomor kursinya harus berbeda. Kalau sama tidak akan bisa dimasukkan. Nah, intinya itu disebut dengan multi atribut. Nah, ada yang disebut dengan UID sederhana, ada yang UID komposit. Ya. Istilahnya aja beda. Tadi ada pengenal unik, ada disebut UID. Kalau UID itu biasanya sudah membahas tentang model apa ya? Kalau bisa disebut itu model logiknya ya. Itu sudah ada yang namanya UID. Terkadang atribut tunggal itu tidak cukup untuk mengidentifikasi instan entitas secara unik. Ya contohnya tadi ya, ada konser tiket. Konser tiket itu harus ada tanggal dan nomor kursi. Karena nomor kursi itu misalnya di tanggal berbeda, nomor kursinya tetap sama. Nah, jadi dua-duanya harus unik. Jadi namanya komposit ya. Komposit. Nah, jadi harus seperti itu. Nah, kemudian ada buatan. UID buatan itu seperti apa sih? Ya. UID buatan dibuat dari data yang ditetapkan atau dihasilkan oleh sistem. Oke. Kemudian UID buatan tidak terjadi di dunia alami, tetapi dibuat untuk tujuan identifikasi di dalam sistem. Ya, dibuat sendiri. Ya, kayak sepatu. Sepatu itu nggak ada ID-nya. Kalaupun ada, ya dibuat sendiri. Ya. Istilahnya ada nanti istilahnya mungkin ada namanya surrogate key ya. Dibuat sendiri. Sebetulnya dalam dunia nyata itu tidak ada. Kalau NIM kan memang ada. Mahasiswa itu bisnisnya memang ada NIM. Dalam kasusnya memang ada NIM, tapi kalau sepatu ya di kasusnya biasanya tidak ada ID kecuali mungkin ada apa namanya, sebuah toko membuat ID untuk sepatu biasanya dibuat sendiri ya. Nah, contoh seperti ini. Ada member, nama depan, nama belakang, sama alamat. Bagaimana cara mengidentifikasi anggota secara unik? Nah, kira-kira gimana nih? Nah, otomatis kita cek nih, apakah nama depan atau nama belakang atau alamat itu bisa kita jadikan sebagai unique ID atau tidak. Nah, ternyata setelah dianalisis ya tidak. Nama depan kemungkinan banyak orang yang nama depannya sama, atau nama belakangnya sama, atau gabungan keduanya juga sama juga ada, banyak sekali. Begitu juga dengan alamat. Bisa jadi dalam satu alamat itu bisa jadi di ada beberapa member di alamat yang sama, itu kemungkinan juga ada. Jadi nama depan, nama belakang, alamat itu tidak bisa dijadikan UID, sehingga kita harus membuat ID baru tersendiri ya. Banyak yang bisa dijadikan ID, contoh nomor KTP, nomor SIM, atau nomor yang lainnya yang merujuk pada entitas itu. Suatu entitas dapat memiliki lebih dari satu UID tadi ya, komposit namanya. Kemudian ada UID kandidat. Nah, UID kandidat itu bisa kita jadikan kandidat sebagai UID. Kandidat itu banyak ya, misalnya gini, mahasiswa. Mahasiswa itu kandidat ID-nya itu banyak, ada NIM bisa, email juga bisa, kandidat ya karena unik ya. Nomor HP juga bisa disebut kandidat ya. Jadi kandidat itu belum tentu nantinya jadi primary key ya. Tapi kita buat unik supaya tidak akan ada yang sama. Seperti itu. Itu unik kandidat.
Nah, contohnya ya itu tadi, ID dipilih, sebagai UID primer pada entitas anggota. Nah, jadi ini membernya diambil dari apa? Ya ID, bukan email. Nah, email ini adalah tadi, apa namanya, kandidat, UID kandidat. Jadi, kayaknya lebih kuat yang pertama. Kalau email mungkin bisa dijadikan unik, tidak boleh ada yang sama, tapi bukan sebagai primary key. Ya maksudnya email itu boleh kosong karena tidak seluruh member yang memiliki email, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan primary key. Ya, primary key ini adalah, sebutan kalau dia eee, sudah pada tahap model fisik, biasanya seperti itu, ya. Kalau masih tahapan konseptual ataupun model logis biasanya disebut dengan UID. Ya, UID menjadi kunci primer saat model logis berubah menjadi, database fisik tadi ya. Kemudian, apa sih primary key itu? Ya, adalah kolom atau rangkaian kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Ya masih merujuk pada UID atau penjelasan UID yang sudah kita jelaskan tadi. Intinya sebagai pengenal dari, baris data supaya tidak ada yang sama. Primary key tidak dapat berisi nilai nol. Nah, itu tadi bedanya nanti dengan unique ya. Unique itu boleh nol, tapi tidak akan ada data yang sama di unique itu. Nah, berikutnya ada, eee, kolom tabel yang sudah ada atau kolom yang secara khusus dihasilkan oleh database sesuai urutan yang ditentukan. Jadi primary key itu adalah kolom tabel, masih masih disebut kolom atau atribut dari tabel. Tetap tetap sama ya fungsinya, tapi dia bertindak sebagai primary key. Primary key juga harus berisi nilai unik untuk setiap baris datanya ya. Itu namanya, primary key. Contohnya seperti ini, tadi sudah dijelaskan juga ada employee ID. Nah, ini 100, 101 dan seterusnya. Itu adalah contoh primary key ya, satu kolom, hanya satu. Nah, nanti model komposit ada lagi contohnya. Ya, ini model komposit ya. Jadi misalnya, kode bank sama nomor account atau nomor rekening lah ya. Biasanya, seperti ini. Ya, jadi ada kode bank sama nomor akun. Nah, ini adalah disebut dengan primary key composite. Ya, karena bisa jadi di satu bank dengan bank lainnya itu memiliki nomor account yang sama, bisa jadi, tapi jarang yang sama ya. Nah, untuk apa namanya, untuk mengatasinya atau untuk menghindari, eee, redundansi data itu, maka dibuat, eee, primary key secara komposit ya, gabungan antara kode bank dengan nomor akunnya atau nomor, rekeningnya, otomatis tidak akan ada yang sama. Nah, itulah beberapa hal atau beberapa materi yang, sudah kita bahas dan semoga bisa, apa ya, bisa menjadi pengenal dasar tentang database. Nah, setelah ini akan lebih lanjut lagi, kita sudah melakukan tahapan yang, tadi sudah, praktek lah, sudah praktek menggunakan atau, ada kasusnya khusus ya. Kalau ini tadi kan hanya secara teori, secara penjelasan saja, nantinya ya kita akan langsung ke kasus bagaimana sih cara mengidentifikasi, entitasnya, cara mengidentifikasi atribut-atributnya, ya. Nah, oleh karena itu, mohon dipahami, dari pertama yang sudah dijelaskan sampai akhir ini. Mungkin untuk, pertemuan kali ini atau penjelasan kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.